Terima kasih Anda masih bersama kami di Detak Kepri. Saudara pemirsa, minuman tradisional seperti cendol kini bisa tampil dengan wajah baru dan cita rasa yang kekinian. Dari Ruko Legenda Junction Batam, inilah kisah pengusaha muda yang mengubah tradisi menjadi tren masa kini dalam program Sapa UMKM Cendol Kekinian ala Cistar dari tradisi ke inovasi. Saya Rizky Ramadhani bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Sapa UMKM. Nah pemirsa, hari ini saya berada di Mega Legenda untuk mengunjungi Cistar Cendol Taro yang ada di Batam. Nah pemirsa pasti penasaran, jadi tetap bersama kami hanya di Sapa UMKM Kepri, tangguh kreatif, sukses bersama. Di tengah derasnya arus tren minuman modern yang datang silih berganti, masih ada generasi muda yang memilih menjaga cita rasa tradisi. Namun kali ini, tradisi itu bukan sekedar dihidupkan, tapi diubah menjadi gaya hidup baru. Inilah kisah Eci, anak muda asal Tanjung Pinang yang berani menyulap cendol tradisional menjadi minuman kekinian dengan cita rasa khas dan tampilan modern. Ia memberi nama usahanya Cistar, berlokasi di Ruko Legenda Junction Blok BB2 nomor 2425 Batam. Berawal dari minatnya pada dunia bisnis, Eci memutuskan untuk menapaki jalan wirausaha setelah menyelesaikan pendidikannya. Sebuah keputusan yang tak hanya didasari mimpi pribadi, tapi juga keinginan untuk membuka peluang bagi orang lain. Bagi Eci, bisnis bukan sekedar mencari keuntungan. Ia melihat di balik setiap usaha ada kesempatan untuk berbagi. Saya dari asli Tanjung Pinang. Background saya, pendidikan terakhir saya sarjana manajemen. Dari situlah saya kayak minatnya untuk terjun ke dunia bisnis. Pertama karena menurut saya dengan kita membuka usaha, kita membuka lapangan pekerjaan, di mana saya melihat di Kota Batam juga masih banyak orang yang memerlukan lapangan pekerjaan begitu. Tak banyak yang menyangka minuman sederhana bernama cendol menjadi awal dari langkah besarnya. Dari pengamatan kecil di sekitar, Eci menyadari bahwa cendol tak hanya populer di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Thailand. Cendol itu rata-rata di setiap negara ya, ada Malaysia, Thailand, Indonesia. Rata-rata minumannya sejenis seperti cendol. Jadi saya melihat di situ ada pasarnya, ada pangsanya. Karena kalau cendol pada umumnya itu kan cendol dari pandan ya. Saya berpikir kenapa nggak dari taro, karena taro juga warnanya bagus, rasanya juga enak dipadu-padukan dengan pandan. Jadi berpikir kayak kita coba aja deh buat cendol taro pandan gitu. Namun Eci tak berhenti di situ. Ia berusaha mencari pembeda, sesuatu yang bisa mengangkat cendol ke level yang lebih segar dan menarik bagi generasi muda. Dan jawabannya datang dari satu bahan unik, taro atau talas ungu. Menariknya, Eci mengaku justru bukan penggemar cendol. Inspirasi itu datang dari sang suami yang gemar berburu minuman ini di setiap kesempatan. Kalau pecinta cendol, saya sebelumnya malah nggak suka cendol sama sekali. Tapi suami saya suka cendol. Jadi setiap kemanapun dia carinya cendol gitu. Jadi karena lihat kok cendol ini rata-rata rasanya mirip ya, terlalu berlemak. Karena saya nggak suka santan, saya nggak suka olahan santan. Jadi terpikir kenapa kita nggak buat cendol yang dari base-nya itu dari susu gitu. Satu adonan cendol mampu menghasilkan sekitar 30 gelas, dan dalam sehari, Eci biasa membuat hingga 90 gelas minuman segar.
Namun perjalanan menemukan racikan sempurna bukan tanpa rintangan. Sebelum menggunakan bubuk taro, Eci sempat bereksperimen langsung dengan talas segar. Hasilnya tidak bertahan lama. Sebelumnya kita coba menggunakan buah talas langsung. Hanya saja kalau kita pakai talas yang belum diproses pengeringan itu masa simpannya itu sangat singkat. Sehari cendolnya sudah langsung pecah gitu. Jadi kita mensiasatinya dengan menggunakan bubuk taro pure 100% taro gitu. Berarti emang sebelumnya kakak sudah bertrial and error untuk berkali-kali sudah. Berapa kali tuh kakak trial? Lebih dari 30 kali. Lebih dari 30 kali. Lebih dari 30 kali. Benar, sampai kakak untuk mendapatkan tekstur yang pas gitu. Resmi berdiri pada September 2025, Cistar menjadi salah satu pelaku UMKM baru yang mulai mencuri perhatian pecinta minuman manis di Batam. Namun seperti usaha lain, Eci juga harus berhadapan dengan tantangan cuaca dan pasar yang masih beradaptasi. Mungkin karena kita launchingnya di bulan September, akhir Agustus, hambatannya cuaca. Kalau namanya hujan orang nggak keluar. Even untuk GoFood pun kayaknya nggak mesen minuman dingin gitu. Kini Cistar memiliki 5 varian rasa utama yang masing-masing membawa karakter unik. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp14.000 per gelas. Setiap produk dikemas estetik sesuai selera generasi muda. Kita ada Sora, yang pasti ada Sora signature kita, cendol taro pandan. Yang berikutnya ada Savi. Savi itu tambahan topping jagung dan ada cincau. Kemudian kita ada yang suka durian, kita bisa kasih rekomen buat beli Sera. Itu semua dari nama anakku. Ya betul. Dan kalau yang suka seger, kita bisa sarankan kalian pesen celup telang. Itu terbuat dari bunga telang. Kita mulai dari 10.000, kalian udah bisa dapetin celup telang. Untuk varian cendol kita start 14.000. Sebagai pelaku usaha muda, Eci berharap kehadiran Cistar bisa menjadi inspirasi bagi generasi lain untuk berani berinovasi tanpa melupakan akar budaya. Namun, ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah, terutama dalam hal legalitas usaha. Harapannya semoga ada layanan-layanan yang mempermudah UMKM untuk mengajukan legalitas, karena sebelum-sebelumnya saya mengajukan legalitas itu cukup pusing, bukan dalam artian kita bingung harus step-stepnya kemana gitu. Mungkin ada dari pihak pemerintah bisa mengedukasi pihak UMKM supaya bisa lebih banyak lagi UMKM yang membuat legalitas gitu sih. Sudah jadi. Oke, terima kasih. Ini ya menu best sellernya Bang ya? Iya, di sini. Ada Sora, cendol taro yang ada di Cistar. Ini paling best seller, dapat kita bersama-sama. Ada gula arennya, apa tadi Mbak? Susu pandan beserta cendol taronya. Nah pemirsa, bagi yang mau mencoba, jangan lupa mampir di Cistar. Lokasinya ada di Mega Legenda. Cobain langsung gimana rasanya. Dan pemirsa, demikianlah untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. UMKM Kepri, tangguh kreatif, sukses bersama.